Selamat jumpa kembali saudara-saudari sekalian, khususnya para keluarga Katolik yang ada di paroki Maria Diangkat ke Surga, Celaket atau Leli, Malang. Salam seroja, salam sehat rohani jasmani. Bagaimana? Monggo sekarang kita lanjut ya, karena memang ini adalah lanjutan. Ingat, sewaktu bulan Mei kita pernah tidak bisa kemana-mana, bahkan sampai sekarang karena masa pandemi corona ini. Tapi kita tetap bergeliat, kita tetap berusaha dengan masa baru, masa transisi mungkin masih, yaitu dengan tetap membangun gereja. Tetapi sulit karena keterbatasan. Maka bulan Mei yang lalu ingat, kita mencoba membangun gereja kecil, eklesiola atau gereja rumah tangga, gereja domestika, eklesia domestika. Ingat dulu saya pernah memberi tugas setiap keluarga menerima lembar kerja yang isinya tentang aneka tugas kegiatan terkait dengan pancatugas. Ada 5. Yang pertama terkait ibadat, pewartaan, paguyuban, pelayanan, dan kesaksian. Nah, kita masih penasaran bagaimana membangun gereja keluarga, eklesiola itu. Maka yang pertama kita tetap semangat. Mari kita kembali ke sumbernya, yaitu panggilan hidup berkeluarga. Mari. Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih. Selamat bergabung dalam video pendalaman iman yang dipersembahkan oleh tim Puartan Paroki Maria Diangkat ke Surga Leli. Tema dalam pertemuan pertama ini adalah panggilan hidup berkeluarga. Seperti yang kita tahu, bahwa keluarga merupakan lembaga kecil dalam gereja yang memiliki makna sentral dalam perutusan gereja. Dikatakan sentral karena keluarga-keluarga membentuk paguyuban umat Allah yang disebut gereja. Berkembang atau tidaknya gereja, salah satunya sangat dipengaruhi oleh situasi hidup berkeluarga. Itulah mengapa berkeluarga merupakan salah satu panggilan hidup yang mulia dan sangat penting. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, sebelum kita buka kegiatan ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu pembuka dengan judul Tulang Rusuk. Terima kasih ku ucapkan padamu atas dia yang kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa, menunggu, menanti janjimu Tuhan. Kau berikan padaku
satu. Kita berdua menjadi satu, melayani Tuhan selama-lamanya. Terima kasih ku ucapkan padamu atas dia yang kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa, menunggu, menanti janji-Mu Tuhan. Tulang rusuk yang aku nantikan, Kini ku dapat mendampingi-Mu. tulang rusuk yang aku nantikan, Kini ku telah jadi penolong. kita berdua menjadi satu dalam kasih-Nya, menjadi satu. Kita berdua menjadi satu, melayani Tuhan selama-lamanya. Kita berdua menjadi satu dalam kasih-Nya, menjadi satu. Kita berdua menjadi satu, melayani Tuhan selama-lamanya. Sebelum kita masuk dalam kegiatan pendalaman iman ini, marilah kita bersama-sama menghadap Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, pencipta umat manusia, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah berkenan mempersatukan pria dan wanita sebagai suami istri, membentuk keluarga Kristiani. Peliharalah kami selalu dalam cinta yang sempurna. Bantulah kami untuk menyadari kembali kehendak-Mu dalam panggilan mulia hidup berkeluarga yang kami jalani. Bukalah hati dan pikiran kami untuk dapat menemukan buah-buah kasih-Mu melalui panggilan berkeluarga ini. Dengan demikian, kami mampu mewujudkan rencana-Mu itu dalam hidup berkeluarga ini. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra
dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, pada awal pendalaman iman ini, kita bersama-sama akan mendengarkan sharing dari salah satu keluarga di paroki Maria Diangkat ke Surga Leli dalam menghayati panggilan hidup berkeluarga. Marilah kita bersama-sama mendengarkan dengan hikmat agar nilai-nilai yang baik dapat kita ambil, boleh menjadi inspirasi dalam hidup kita bersama dengan keluarga. Penghayatan hidup berkeluarga secara Katolik ya, kita pada permulaannya awal sekali ketika saya menikah pada tahun 70 bulan Agustus ya, rasanya belum ada gambaran bagaimana seharusnya secara Katolik itu menikah. Dan ini saya berjalan dengan tradisional sekali, dan itu apa yang terjadi berlalu begitu saja. Sampai tahun 70, kemudian 73 saya berada di Malang. Kesempatan makin bertumbuh, tetapi juga masih belum ada perkembangan yang memuaskan kalau dinilai secara Katolik itu. Memang ini belum bertumbuh. Tetapi ternyata iklim di Malang itu membawa saya untuk hidup lebih baik di dalam hidup Katolik. Tahun 73 saya ikut kursus di teologi Celaka 21 dan dapat banyak teman, dan ini membangun hidup rohani saya lebih mapan. Dan saya mengenal banyak teman-teman, saudara-saudara yang beragama Katolik juga, dan ikut dalam beberapa perkumpulan. Dan akhirnya hidup berkeluarga ini lebih bertanggung jawab, walaupun masih sangat sederhana. Kalau perkawinan, menurut saya perkawinan yang terjadi pada saat itu bukan kebetulan. Dari segi saya sebagai orang yang sudah dewasa pada waktu itu, maka saya merasakan bukan kebetulan. Karena saya hati-hati sekali dalam hal ini. Ya. Tapi mungkin dari segi hubungan keluarga barangkali bisa diartikan kebetulan. Saya berkuliah di Yogyakarta, kemudian ada teman wanita ini yang masih sangat muda, dan saya berselisih 13 tahun. Maka saya bertumbuh ya, saya sudah mahasiswa, dia masih anak-anak, dan itu saya seperti membimbing anak-anak saja, tidak bertumbuh sebagai suami istri atau calon suami istri, tidak ada gambaran macam itu. Kami saling berkenalan 10 tahun gitu. Maka saya merasa, dan ini katekumen bersama, dia masuk dulu katekumen sama Romo Joyo Siswoyo almarhum yang itu menjadi Monsinyur, dan beberapa lama kemudian saya ikut menjadi katekumen. Jadi dalam pertumbuhan ini seperti teman biasa dan seperti anak atau murid yang ini tidak pernah menggambarkan ada perkawinan. Tapi dalam pertumbuhan itu lama-lama ya memang terjadi. Dalam perjalanan memang saya mengalami
sekali pergulatan dalam pernikahan ini. Mas Darmo seorang yang pendiam. Saya orangnya tidak bisa diam. Tidak bisa diam bukan hanya arti repot-repot gitu bukan, tapi juga kadang-kadang omongan saya juga begitu banyak. Tapi Mas Darmo begitu sangat ngomong dengan saya. Kesabarannya luar biasa. Mungkin karena Mas Darmo juga melihat aku ini sudah lebih tua dari istriku, jadi aku memang harus ngomong. Dan itu memang pesan dari ibu saya. Kalau kamu tidak bisa ngomong adikmu, lebih baik tidak usah menikah. Kalau kamu sanggup ngomong adikmu yang kamu sudah tahu notabene nakal seperti ini, ya silakan. Lalu ya dilanjutkan terus. Tapi dalam pergulatan ini banyak sekali peristiwa-peristiwa yang saya alami yang membuat saya semakin tergantung pada Mas Darmo. Misalnya untuk urusan keluarga, bagaimana saya harus menikahkan ketiga anak saya. Juga bagaimana urusan warisan, terutama warisan yang milik saya. Mas Darmo tidak merasa bahwa saudara-saudara saya itu nakal dengan warisan dari bapak saya, tidak. Tapi justru didukung, ayo kamu punya uang berapa, kita selesaikan dengan baik. Juga peninggalan dari ayahnya Mas Darmo juga begitu. Saudara-saudaranya juga sedikit banyak nakal, tapi juga seperti itu sama. Mari kita selesaikan dengan baik. Dan akhirnya perjalanan itu berjalan. Kami punya komitmen untuk pernikahan kami. Mungkin tidak ada pada orang lain ya. Kami punya motivasi dalam setiap kali kami datang ke sebuah pesta pernikahan, kamilah pengantinnya itu. Ini selalu kita bangun terus-menerus. Mari kita pergi ke pengantin, dan kalau sudah sampai di sana, kita sudah komitmen, kitalah yang menjadi pengantin. Sehingga rasanya kalau pulang dari pesta kemanten, kita menjadi pengantin baru lagi. Begitu. Lalu dalam hal urusan dengan anak-anak secara kebetulan kami didik sejak masih muda dengan imam. Kami berdoa bersama, meskipun tidak setiap hari. Tapi yang pasti tidak terlupakan adalah doa Angelus. Jam 12 sampai sekarang kami bersama cucu-cucu dan menantu di rumah. Itu selalu pada jam-jam Angelus kita kumpul sebentar, lalu kita doa. Kadang-kadang kita baru akan mandi sudah pakai handuk, tapi ya sebentar kloneng, dengar itu kloneng, kita kumpul. Dan inilah memang yang menjadi sumber kekuatan kami itu. Panggilan hidup keluarga ini kami hayati dengan berbagai cara yang seturut ajaran gereja sebagai sesuatu yang dibenarkan, yaitu saya memegang teguh janji pernikahan bahwa saya akan mencintai, mengasihi, dan setia dalam untung dan malang, dalam sehat dan sakit. Dan itu sungguh-sungguh kami usahakan, kami tunjukkan ketika kami mengalami situasi-situasi yang demikian. Juga memang pernikahan kami bukan kebetulan. Ini kami terima sebagai rencana Tuhan. Karena kami yang sangat berjauhan dan tidak pernah kenal, akhirnya kami dipersatukan meskipun dalam perjalanan berpacaran demikian panjang 10 tahun, tetapi toh akhirnya kami dipersatukan. Dan dengan demikian kami menjadi keluarga yang tentu mendasarkan kekeluargaan kami dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami mempunyai satu komitmen bersama bahwa tetap berpegang teguh pada janji pernikahan dan selalu mengusahakan
untuk menyelesaikan setiap masalah secara musyawarah bersama, sehingga tidak ada sesuatu pun yang mengganjal di hati kami masing-masing, melainkan setiap masalah yang kami hadapi kita satukan dalam doa. Kami sebagai kami berdua adalah mengikut kelompok dari Karmelit Awam di Malang ini. Kami punya tanggung jawab untuk selalu berdoa bersama dengan apa yang disebut dengan doa brevir atau ibadat harian, yaitu ibadat pagi, ibadat sore, dan ibadat malam. Itu yang kami lakukan terus-menerus dari sejak kami menjadi Karmelit Awam pertama kali masuk sampai kami boleh menjalani kaul kekal kurang lebih sudah hampir 7 tahunan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, kita bersama telah menyaksikan cuplikan sharing dari keluarga Bapak Darmo dalam menghayati panggilan hidup berkeluarga. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, keluarga Bapak Darmo meyakini bahwa keluarga yang mereka bangun adalah bukan suatu kebetulan, melainkan rencana Allah sendiri bagi hidup mereka. Begitu juga dengan proses dalam hidup berkeluarga. Mereka meyakini bahwa hidup mereka saling melengkapi dalam suka dan duka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, lantas apa dan bagaimana pandangan kitab suci tentang panggilan hidup berkeluarga? Mari kita bersama mempersiapkan hati untuk mendengarkan sabda Allah bagi kita pada kesempatan ini. Bacaan dari Kitab Kejadian bab 2 ayat 18 sampai 25. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging." Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih,
Dalam teks Kejadian bab 2 ayat 18 sampai 25 dijelaskan bahwa setelah Tuhan menciptakan seorang manusia, Tuhan mengatakan tidak baik. Jawaban ini sangat kontras dengan jawaban Tuhan saat menciptakan alam semesta. Tuhan melihat semua baik adanya. Alasan tidak baik dinyatakan apabila manusia itu seorang diri saja. Maka agar menjadi baik, harus ada penolong yang sepadan. Hal ini ditandai dengan kehadiran manusia kedua, yakni wanita yang menjadikannya baik. Teks Kejadian tidak hanya berhenti pada penciptaan manusia dengan hadirnya manusia kedua. Setelah kedua manusia yang berbeda kelamin, perempuan dan laki-laki itu tercipta, pandangan akan diarahkan pada hubungan relasi sebagai suami istri. Mereka, laki-laki dan perempuan, disatukan menjadi satu daging. Jadi, untuk menjadikan segalanya baik, keduanya dipersatukan dalam ikatan perkawinan. Dengan kata lain, sejak semula, hubungan suami istri dikehendaki oleh Tuhan. Sebab itulah yang menjadikan segalanya baik. Pengalaman keluarga Bapak Darmo kiranya boleh menjadi sumber inspirasi bagi kita sekalian. Berangkat dari perjumpaan yang tidak terpikirkan sama sekali, kemudian berubah menjadi suatu ikatan suami istri yang terjadi melalui janji perkawinan. Hal ini bukan tidak mungkin sama halnya dengan apa yang Bapak, Ibu, serta saudara-saudari terkasih alami dan rasakan. Tetapi dalam menanggapi hal ini, keluarga Bapak Darmo lebih-lebih menghayati bahwa hidup berkeluarga adalah sebuah rencana dan panggilan Allah sendiri. Penghayatan ini pada akhirnya terbawa dalam hidup berkeluarga hingga saat ini, di mana keluarga Bapak Darmo selalu berkomitmen seperti janji perkawinan yang pernah mereka ucapkan dalam menghadapi lika-liku kehidupan mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, pada akhir penegasan ini, kiranya kita semua diundang untuk dapat berefleksi bersama dalam menghayati panggilan hidup berkeluarga dengan poin-poin di bawah ini. Poin yang pertama, apa Anda yakin bahwa berkeluarga merupakan salah satu panggilan hidup yang mulia? Poin yang kedua, saat menghadapi masalah dalam keluarga, usaha apa yang paling sering Anda lakukan untuk memperbaiki situasi dan kondisi? Dan poin yang ketiga, yakinkah bahwa pasangan Anda adalah tulang rusuk yang diciptakan Tuhan bagi Anda? Tema panggilan hidup berkeluarga adalah satu tema yang mengingatkan kita akan panggilan hidup kita sendiri-sendiri. Dan Anda sekalian sudah memilih satu panggilan, yaitu panggilan hidup berkeluarga.
Apa arti panggilan? Tak lain tak bukan adalah bahwa lewat panggilan itu, lewat upaya kita menjawab, kita percaya Tuhan itu mau mengasihi kita lebih dalam lagi. Menerima panggilan, menjawab panggilan, menekuni panggilan, artinya yakin Allah mengasihi kita lewat cara itu, menunjukkan jalan lewat cara itu. Nah, panggilan adalah sesuatu yang sangat ditunggu-tunggu orang, termasuk panggilan hidup berkeluarga, dijawab dengan konsekuen dan konsisten. Ternyata panggilan hidup berkeluarga itu membawa kita ke suatu titik tujuan, yaitu membangun keluarga Allah. Di dalam gereja kita yakin panggilan hidup berkeluarga tak lain tak bukan juga panggilan hidup membangun gereja kecil, gereja keluarga, berdasarkan rahmat sakramen baptis yang kita terima, yaitu juga hadiah istimewa martabat baru Tritugas Kristus ada di dalam diri kita, di pundak kita. Dan bersama umat yang lain dan gereja kita mengenal Pancatugas itu. Pancatugas gereja itu tentu ada di sini. Bentuknya segi 5. Tetapi bisa jadi untuk menjadi setir atau sesuatu yang bisa kita pegang dan harus kita pegang. Kita yakin ini sudah kita pilih setir ini. Jangan ganti setir yang lain atau banting setir. Setir ini berisikan 5 segi Pancatugas gereja yang saya sebut tadi. Di dalam segi 5 ini atau dalam masing-masing segitiga yang ada 5 ini, di situ tercantum menu-menu atau resep-resep atau poin-poin yang bisa dipegang. Kalau Anda periksa sendiri silahkan. Tidak ada unsur-unsur yang akan menjerumuskan Anda. Di sini terdiri dari poin-poin atau budaya-budaya yang baik, yang luhur mulia. Sebagai contoh, 1. Kitab suci. 2. Semangat guyup keluarga persekutuan, di mana kita bisa mengadopsi budaya 5S atau 3S itu di dalam keluarga masing-masing, karena merasa bersyukur dipanggil bersama-sama membangun suatu keluarga di tempatku. Lalu kemudian ada budaya meja makan, di mana kita saling melayani dan boleh juga membasuh kaki satu sama lain di masa pandemik ini supaya corona tidak nyantol di kakinya masing-masing. Lalu kemudian ada budaya berdoa bersama, ada budaya menjadi garam dan terang. Nah, ini saya kira aksi-aksi atau upaya membawa bahtera keluarga kita ke suatu pelabuhan iman, pelabuhan yang kita tuju bersama dengan kendali Pancatugas gereja. Karena memang lewat Pancatugas gereja kita ingin membangun hidup keluarga sedemikian rupa sehingga menjadi gereja kecil. Saudara-saudari, kita telah menikmati suasana stasiun 1 di tema pertama ini. Kita akan lanjut perjalanan kita ke stasiun berikut. Maka tetap bersama kami. Mari naik bis dengan satu setir, dengan sopir yang sama. Bukan saya loh ya, Tuhan Yesus sendiri dengan kendali setir Pancatugas gereja. Yang akan datang kita akan membahas satu tema yang lebih menarik, bagaimana kita saling mengasihi di dalam keluarga. Salam seroja. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, sampailah kita pada akhir kegiatan ini. Kiranya melalui video pendalaman iman ini,
kita semua semakin diteguhkan, dikuatkan, dan diyakinkan untuk dapat menghayati panggilan hidup berkeluarga. Marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu atas segala karunia yang senantiasa Kau curahkan kepada kami, yang muncul dari kemurahan hati-Mu. Terangilah selalu hati kami, agar kami dapat menyadari sedalam-dalamnya rencana-Mu bagi kami dan keluarga yang kami bentuk. Bagi mereka yang telah menikah, berikanlah kekuatan dan kebijaksanaan agar mereka dapat melaksanakan kehendak-Mu sebagai rekan sekerja dalam mewujudkan keluarga Katolik dan gereja yang bersuka cita. Dan bagi saudara-saudari kami yang belum menikah, semoga mereka tetap memelihara kehidupan dan cinta yang murni, sebagaimana yang diteladankan oleh Yesus yang telah mencintai umat-Mu. Semuanya ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, sampai jumpa dalam pertemuan selanjutnya. Tuhan memberkati.